Definisi wudhu. Secara bahasa kata wudhu dalam bahasa Arab yaitu wadhu'a. Kata ini bermakna nadhufah yang artinya kebersihan. Selanjutnya yaitu apa sih dalil-dalil tentang wudhu itu? Dalil-dalilnya yaitu sebenarnya banyak sekali dalil-dalil berkaitan dengan masalah wudhu. Di dalam Al-Quran disebutkan salah satunya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, selanjutnya hadis riwayat Muslim yang artinya, tidaklah sholat itu diterima apabila tanpa wudhu. Nah, karena definisi dan dalil sudah disampaikan nih, selanjutnya saya akan praktek menerapkan rukun dan sunnah wudhu. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah salah satu sunnah ketika berwudhu, sebab arah kiblat adalah termasuk arah yang mulia sehingga disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah membaca basmalah sebelum berwudhu. Yang ketiga melafadzkan niat wudhu. Biasanya lafadz niat wudhu yang diucapkan yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang keempat yaitu membasuh kedua telapak tangan. Nah, setelah itu yang kelima berkumur-kumur. Berkumur-kumur juga termasuk salah satu sunnah wudhu. Adapun dalilnya yaitu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Humron bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu, lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembusnya keluar. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah berwudhu seperti wudhuku ini. Yang keenam yaitu istinsyaq. Di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah menghirup air ke hidung atau yang disebut dengan al-istinsyaq. Yang ketujuh yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini merupakan rukun wudhu yang kedua. Batasan wajah adalah bagian atas kening, tempat tumbuhnya rambut, sampai bagian dagu. Bagi yang punya jenggot tipis wajib meratakan air ke dalam bagian luar dan dalam jenggot. Namun jika jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga kiri, semua yang disebutkan ini harus terkena basuhan air. Yang kedelapan, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, ini merupakan rukun wudhu yang ketiga. Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya, boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku atau sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Yang kesembilan yaitu mengusap sebagian kepala. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang terkena usapan. Tidak harus semua kepala diusap semuanya. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah Asy-Syu'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi hanya mengusap bagian depan kepalanya saja, yaitu ubun-ubunnya. Yang ke-10 mengusap seluruh kepala. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mengusap seluruh bagian kepala. Dalilnya yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang cara berwudhu. Dia berkata, Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari ke belakang ke muka. Dalam lafadz lain, beliau memulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusap kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Yang ke-11 mengusap kedua telinga. Di dalam kitab Takrib karya Imam Suja disebutkan bahwa
Termasuk sunnah wudhu adalah mengusap kedua telinga. Disunahkan ketika mengusap telinganya menggunakan air yang baru lagi, maksudnya tidak menggunakan air bekas usapan kepala. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kepala dan dua telinganya beliau memasukkan dua jari telunjuk ke bagian dalam daun telinga, sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ke-13 yaitu tertib. Rukun wudhu yang keenam adalah tertib, maksudnya adalah 4 anggota tubuh yang sudah kita sebutkan di atas tadi, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki harus beruntut. 4 anggota tubuh tersebut tidak boleh kebolak-balik. Misal ada orang yang berwudu membasuh kaki dulu, setelah itu tangan, maka wudu itu tidak sah karena tidak tertib dan tidak berurutan. Yang ke-14 yaitu berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu adalah termasuk salah satu sunnah wudu. Yang mendasari ini adalah hadis sahih berikut ini. Dari Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, siapapun di antara kalian yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dalam riwayat Tirmizi ditambah bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.